TGPR ini datang dengan senyuman, dengan hati. Lubang bekas peluru, ini kok aneh. Di satu sisi di pintu sekian tembakan, tapi kok ada jirigen yang ada jelaganya, berarti jarak dekat dan sebagainya. Petugas yang ditugaskan di daerah perbatasan memang perlu diberikan keterampilan lebih mengambil hati rakyat. Kami lihat anggota TNI Polri yang tugas di sana betul-betul berjuang mati-matian. Tiap saat terancam nyawa. Kita tidak tahu dari semak mana tiba-tiba dor. Nah, kami udah ngalami. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Bapak Benny J. Mamoto, Ketua Tim Investigasi Lapangan, Tim Gabungan Pencari Fakta, Kasus Kekerasan di Intan Jaya. Setelah timnya Pak Benny bekerja lebih kurang sepekan di Intan Jaya, apa saja temuan-temuan signifikan yang berhasil dihimpun? Apa saja kira-kira rekomendasi yang akan tim ini sampaikan ke pemerintah? Kita sapa langsung Bapak Benny berikut ini. Halo Bapak Benny Mamoto, apa kabar Pak? Baik, gimana? Salam kenal Pak, saya Sudrajat Pak dari Detikom. Ya, saya Benny Mamoto. Bapak posisi di mana? Di Papua atau sudah kembali ke Jakarta? Sudah kembali. Semua tim sudah kembali. Oh gitu. Kapan? Ke Jakarta. Jadi 2 hari lalu sudah kembali semua. Kemudian langsung menghadap Pak Menko untuk melaporkan secara garis besar pelaksanaannya gimana, kendalanya apa. Tentunya termasuk cerita soal tembak-menembak itu kan. Nah ini kembali karena memang merasa informasi yang dicari atau diinginkan sudah merasa cukup, atau karena takut ditembakin lagi tuh? Justru begini, begitu peristiwa itu kan terus langsung ada yang bilang, Bapak harus pulang, Bapak jadi target. Ini diucapkan oleh aparat. Oke. Nah, saya jawab, saya nggak mau pulang karena target saya belum tercapai. Jadi saya akan pulang setelah seluruh target yang sudah kita buat itu tercapai. Dan syukur bahwa sampai dengan kami pulang tidak terjadi sesuatu. Memang akhirnya kami harus ganti pesawat karena pesawat komersialnya itu maskapainya diancam. Kalau mengangkut kami, akhirnya kami dibantu dengan helikopter dari TNI untuk mengangkut kami ke Timika dan untuk melancar semualah di jalan. Jadi memang ya awalnya sih shock teman-teman kami kan, isinya macam-macam, ada dosen, ya kan, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga dari LPSK ada, kemudian juga dari unsur TNI Polri ada. Nah kalau TNI Polri kan biasa kayak gitu. Ya, Bapak juga biasa lah ya menghadapi ancaman-ancaman gitu. Betul. Bayangin ada ibu-ibu juga, Ibu Dani dari KSP, Kantor Staf Kepresidenan, ikut sama-sama ke lokasi. Bayangin tuh. Mau naik turun gunung, mau berguling-guling ketika dapat tembakan karena ada instruksi kan. Turun langsung tiarap, langsung masuk selokan, ya kita ikutin aja. Tapi bagaimana Pak? Berapa banyak yang ditemui berhasil? Kalau kemarin kan berita-berita 25. Betul. Apakah ada penambahan sejak rilis yang hari Sabtu Pak ya? Kemarin hari Senin itu? Ada tambahan. Tadi kami by phone, karena dengan data yang sudah kami peroleh, kami perlu konfirmasi lagi. Terpaksa dilakukan by phone karena waktu jadwal dia harusnya datang itu terjadi serangan bersenjata di Hitadipa, sehingga tidak yang hari Jumat kemarin itu ya. Ya, sehingga tidak memungkinkan untuk sampai ke Sugapa. Ya sudah kita sampaikan, oke nanti by phone saja. Nah tadi sudah, jadi sudah 26 ya. 26 jadinya. Iya. Pak, boleh dikasih gambaran nggak Pak, secara garis besar ya, substansi yang informasi didapat seperti apa? Karena kan saling tuding nih ya. Iya. Pihak
ada yang menuding TNI, dari TNI sebaliknya oh enggak itu kelompok kriminal bersenjata gitu kan. Nah, sejauh ini apa yang bisa dihimpun oleh ya TGPF? tentunya saya sampaikan dulu kenapa ada TGPF gitu loh. Ya, Jadi boleh. karena ada laporan pengaduan dari pimpinan PGI, pimpinan gereja namanya GKII kepada Presiden, akhirnya Presiden memerintahkan Menko Polhukam agar dibentuk TGPF. Tentunya tugasnya itu mengumpulkan data informasi lapangan untuk membuat terang peristiwanya. Jadi kami bukan penyidik loh. Ya. Nanti jangan karena saya dulu penyidik terus wah ini pasti nyidik, bukan. Jadi kami ditugaskan untuk mengumpulkan data informasi. Maka kami harus turun. Ketika merancang sudah ada yang ngomong, jangan ke TKP, bahaya. Saya bilang nggak ada tuh. Kita pasti dikawal, diamankan untuk bisa nanti sampai ke TKP. Jadi alangkah lucunya kan, namanya TGPF, tapi nggak tahu TKP-nya di mana, nggak tahu lokasinya kayak apa. Karena kita perlu lihat langsung ke lokasi, posisi kamarnya, posisi tempat ditembak, jenazah terakhir posisinya gimana, itu perlu. Kemudian bagaimana jalannya, medannya, sehingga kami tergambar posisi-posisi masing-masing di mana arah tembakan dan sebagainya. Kalau tidak, nanti katanya, nah itu yang membuat orang jadi kacau. Ini gimana sih ceritanya kok sampai seperti ini? Karena sumbernya sekunder. Katanya ditambah bumbu-bumbu. Nah, dengan adanya pengaduan itu, maka diharapkan setidaknya mengklarifikasi beberapa informasi yang ternyata setelah dicek lapangan nggak benar. Nah, tadi kan udah disinggung, misalkan itu pemakamannya kenapa hari Minggu? Karena Minggu kan nggak boleh ada kegiatan, misalkan gitu kan. Kita cek ke keluarga, oh Pak itu kesepakatan kami dengan Bapak Pendeta, Pak, karena situasinya rawan, segera makamkan saja. Ya itu keputusan keluarga, bukan ada tekanan dari pihak tertentu, oknum tertentu. Nah, contohnya demikian. Jadi di samping itu tentunya dari temuan-temuan itu nantinya pasti ada manfaat ketika kita memberikan rekomendasi. Setelah kita analisis, kita simpulkan ada rekomendasi. Sebagai contoh beginilah, sederhana. Di sana itu ada Polres baru, ada 7 pejabat utama nggak punya anggota. Jadi Kapolres, Kasat, Sabara, Kasat Intel, Kasat Serse, nggak ada anggotanya. Kantornya di mana? Di Polsek. Punya mobil? Tidak. Memang kondisinya seperti itu. Jadi kami dapat cerita yang lucu. Pak Benny, di sini ini harga mobil 2 kali lipat. Loh kenapa bisa? Yang angkutnya pakai pesawat. Motor juga begitu. Terus saya tanya, ini berapa satu dus? 500.000. Ya ampun, di Jakarta cuma berapa? Nah, kita gelas, Bu, Pak, minuman mineral cangkir gitu? Atau yang botol? Yang botol kecil, botol kecil, satu dus. Di sini kan murah sekali. Di sana seperti itu. Jadi kita irit-irit minum karena hawanya udah dingin ya. Nah, di sana dingin sekali di atas di pegunungan. Nah, kita akhirnya bisa memotret kondisi real lapangan seperti apa, kenapa kemudian serangan bersenjata ini meningkat terus, akar masalahnya apa. Nah ini kita gali, jadi di samping fakta lapangan kepentingannya untuk kasus-kasus yang diminta untuk dibuat terang, kami sekaligus untuk mempelajari ada apa sih. Nah tentunya kami pun, baju kami kan ada baju Kompolnas juga. Ya. Maka ketika menentukan arah kebijakan nanti untuk Polri, ya hal-hal seperti ini menjadi perhatian, kasihan. Kami lihat anggota TNI Polri yang tugas di sana betul-betul berjuang mati-matian. Setiap saat terancam nyawanya. Kita tidak tahu dari semak mana tiba-tiba dor. Nah, kami udah ngalami. Pak Benny, ini menarik. Ada Polres baru,
tapi nggak punya anggota. Itu barunya persisnya kapan dibentuk Polres itu? Ini belum 1 tahun. Belum tahu. Karena memang kalau pembentukan Polres baru itu kan memang ada tahapannya, kemudian pengucuran anggarannya pun bertahap. Lebih-lebih kalau saya lihat Medan seperti itu, sarana prasarananya pun pasti perlu bertahap. Karena masalah angkutan tadi untuk membawa ke sananya. Nah, lebih memprihatinkan lagi kondisi Polres seperti itu dihadapkan pada tantangan yang begitu berat. Kasihan, saya melihat sendiri, waduh. Tantangan bukan cuma tantangan dari sisi alam dan lingkungan ya, tapi tantangan tanda petik politik juga kan, karena harus langsung menghadapi itu ya. Betul. Gangguan keamanan. Cuma mungkin di sisi lain ini ada dilematis juga ya kali ya, ketika misalnya nanti dibangun fisik yang memadai, artinya anggota bertambah, itu kan kalau dari pemberitaan selama ini mereka agak tanda petik traumatis dengan banyaknya aparat gitu kan, atau mungkin alergi atau apalah, pokoknya nggak mau lah ada aparat gitu kan. Apakah benar seperti itu? Nah, saya melihat begini, karena memang sering terjadinya aksi kekerasan, penembakan dan sebagainya, kemudian juga masyarakat mungkin pernah trauma dengan 1-2 kasus, kemudian kebawa terus. Ini yang harus juga mendapat perhatian khusus. Kami sangat mendukung ketika ada program Binmas Noken. Jadi polisi turun jadi guru buat anak-anak di situ, kemudian memberikan pelatihan kepada masyarakat. Artinya mengambil hati rakyat. Nah, ini menjadi penting. Jadi petugas yang ditugaskan di daerah perbatasan memang perlu diberikan keterampilan lebih, sehingga ketika di sana dia tidak berperan hanya aparat keamanan saja, tapi bisa melakukan berbagai kegiatan dalam rangka tadi mengambil hati rakyat, sehingga mereka nyaman, berkomunikasinya baik karena ada trust. Ini kata trust menjadi penting. Nah, Pak Beni, saya mau kembali lagi ke tadi temuan-temuan Pak Beni di lapangan ya, Pak Beni dan teman-teman. Antara lain itu kan bahwa informasi yang dibilang, oh kenapa dimakamkan Minggu karena ada tekanan, ternyata terbantahkan. Iya. Informasi apa lagi Pak? Bahwa TKP-nya di dekat kandang babi berlangsung malam hari semacam itu, sejauh mana akurasinya? Kami lihat langsung kondisinya, kemudian bahkan kami membawa istri almarhum, kemudian ibu-ibu yang disuruh datang ke situ untuk melihat korban segala macam, ikut kami. Jadi kami mendengar ceritanya bagaimana tahapan dia datang, dia buka pintu, ketemu apa, dia lihat apa, seluruhnya kita datakan, kita rekam, dan itu kemudian bisa menggambarkan kondisi realnya seperti itu. Itu satu. Nah, kemudian juga kita klarifikasi beberapa hal yang menyangkut adat, segala macam, karena kita mendengar langsung dari tokoh adat setempat. Nah, ini penting. Nah, ada satu hal yang menarik. Ketika kamu sampai di sana, kami mengumpulkan bahan dari berbagai macam pihak, termasuk reserse yang menyidik. Ternyata kami temukan bahwa keluarga atau saksi-saksi dari pihak keluarga tidak mengetekkan BAP, tidak ngasih izin otopsi, padahal itu pijakan awal penyidik untuk menindaklanjuti penyidikan. Kalau kasus itu mau ke pengadilan, ya harus ada otopsi yang menyatakan penyebab kematiannya apa. Nah, disitulah kami menggunakan pendekatan kultural. Seperti apa, Pak? Pendekatan kultural, kemudian kedua ada kendala juga bahasa loh. Kan dari beberapa berita kan katanya keluarga maupun saksi-saksi lain boleh dibilang menutup pintu lah ya untuk kedatangan TGPF maupun aparat yang lain. Nah, tapi kenyataannya kok ke TGPF kemudian akhirnya bisa mau pada ngomong itu gimana itu jurus-jurus yang dilakukan oleh Pak Beni dan kawan-kawan? TGPF ini datang dengan senyuman, dengan hati. Itu mereka rasakan. Maka ketika kami hadir ke sana, kami nggak kemana-mana kecuali pertama adalah
datang ke makam almarhum, karena beliau adalah pendeta senior yang sangat dihormati. Kami datang ke sana, kami doa bersama, kami sambutan mengucapkan bela sungkawa. Itu bentuk penghormatan. Setelah itu barulah kami bergeser ke kediaman. Nah, menunjukkan empati dulu ya Pak ya? Betul, betul. Nah, setelah itu kami ke kediaman. Nah, kebetulan salah satu tim kami itu gerejanya sama, GKII. Kemudian kedua ada kedekatan dengan keluarga. Maka kami mencoba mengkomunikasikan. Pertama edukasi dulu masalah hukum. Arti pentingnya ini perlu, kalau ibu menuntut cepat prosesnya, ya mohon diizinkan otopsi. Kemudian kalau memang ibu ingin proses cepat, mohon berita acaranya untuk pegangan kami awal ditandatangani. Nah, ini yang nyampaikan teman kami yang ada di tim yang notabene tadi memang kenal baik, kemudian dekat dengan bahasa setempat. Nah, setelah dialog, sampai dengan kami sampaikan juga maksud tujuan kedatangan, kami jelaskan bahwa kami diutus dari Jakarta jauh-jauh dengan segala kesulitannya, tetap kami jalani karena kami ingin menegakkan kebenaran. Kami ingin membuat peristiwa ini menjadi terang. Nah, akhirnya dengan bahasa yang enak, komunikasi yang enak, ketika kami minta tanggapan mereka, bagaimana tanggapan keluarga dengan kehadiran kami, maka dia mengatakan, terima kasih sekali Pak, kami sudah dikunjungi. Nah, ini tahapan yang kami lakukan, sehingga akhirnya ketika kami minta kesediaannya, langsung mengatakan, kami bersedia. Nah, dari keterangan keluarga kepada TGPF, ada yang berbeda nggak dengan yang di BAP? Di BAP yang dibikin polisi, memang setelah kami baca, masih banyak hal yang belum diungkap. Masih banyak hal yang belum dirinci. Karena apa? Kesulitan bahasa. Penterjemahnya ini harus penterjemah yang, mohon maaf ya, pendidikannya cukup, kemudian bisa menjelaskan dengan baik. Nah, akhirnya ketika ketemu penterjemah yang memang kebetulan dia pimpinan sekolah tinggi teologi di Timika, jadi pendidikannya tinggi, maka ketika berdialog menjelaskan cepat ketemu. Nah, saya menyaksikan sendiri betapa sulitnya menjelaskan dan menerjemahkan. Karena satu kata pun itu bisa lama diskusinya. Sehingga kita sampai ya untuk ekstra sabar ya Pak ya? Ekstra sabar. Tapi akhirnya selesai semua dan mau tanda tangan, kemudian mereka juga merasa nyaman, tidak tertekan dalam memberikan keterangan. Kemudian ada jeda, kita sambil ngobrol-ngobrol. Nah, ini menjadi pengalaman tersendiri bagaimana menyidik kasus di pedalaman. Kalau di kota kan gampang. Panggil saksi gini sudah enak sekali. Kalau di sana ternyata jarak tempuh, medan yang sulit, faktor bahasa, kemudian lebih-lebih kalau ada bisikan yang nggak enak. Artinya bisikan, saya hanya mau tanda tangan kalau didampingi dengan ini. Nah, itu. Ternyata kami bisa atasi semua dengan membangun trust, dengan pendekatan kultural, akhirnya mereka mau tanda tangan. Pak, selain keterangan dari para saksi, ada temuan lain nggak Pak? Misal barang-barang bukti gitu Pak, yang Bapak dapatkan di lapangan? Ya, ketika kami di lapangan, kami mencoba merekonstruksi antara cerita peristiwanya dengan barang bukti yang di lapangan, seperti lubang bekas peluru, ini kok aneh, di satu sisi di pintu sekian tembakan, tapi kok ada jirigen yang ada jelaganya, berarti jarak dekat dan sebagainya. Hal itu kami diskusikan dengan tim penyidik,
bagaimanapun kan saya dosen buat mereka-mereka di kajian ilmu kepolisian, sehingga saya kadang menghadapi anggota-anggota ini ya sama dengan dosen dengan mahasiswanya. Hitung-hitung kuliah lapangan itu ya, kuliah Kuliah lapangan tambahan. sambil diskusi, kadang saya tanya, kenapa kamu bikin begini? Kan menurut pelajaran nggak kayak gitu. Jadi nyaman, kita dialog itu nyaman. Tidak merasa tertekan dia, bahkan dia bisa berargumentasi dan kita bebas berpendapat begitu. Komnas HAM Papua itu menyebut dari September 2019 sampai September 2020 ini ada sekitar 18 atau 19 kekerasan di wilayah Intan Jaya itu. Kenapa cuma kasus menyangkut pendeta ini yang dibuatkan TGPF itu, Pak? Ya, karena tadi yang saya sampaikan, ada pengaduan ke Presiden. Kemudian laporannya dilihat serius, kemudian diperintahkan ke Menko Polhukam untuk membentuk tim TGPF, dan tugasnya bukan hanya satu kasus. Oh, oke. Bukan berarti hanya menyidik kasus. Semua yang kasus-kasus kekerasan yang lain juga itu? Iya, jadi dari SK yang ada saja deretan kasus yang ada. Makanya berapa, Pak? Jumlahnya seperti yang dibilang Komnas HAM di Papua itu atau enggak melebihi? Enggak seluruhnya. Khususnya kasus-kasus yang patut diduga ada rangkaian, patut diduga ini pelakunya sama dan sebagainya. Sehingga ketika kami menggali informasi pun juga, ini kok modusnya hampir sama ya. Kemudian ini sasarannya kok hampir sama ya. Nah itu menjadi analisis kami juga. Dan memang ketika kami turun ke lapangan kan ada yang semua datanya sudah ada yang belum. Nah ketika kami dialog dengan penyidiknya sendiri juga, dalam diskusi kami mengarahkan, tolong dong ini segera ditindaklanjuti begini. Nah kalau lagi ngomong gitu itu saya sebagai Kompolnas itu. Atau kadang sebagai dosen gitu. Jadi multifungsi lah. Yang penting kita membantu. Tadi kan Bapak menyampaikan bukti-bukti lapangan antara lain dari lubang bekas tembakan gitu kan. Kalau dari selongsong ada nggak Pak? Selongsong pelurunya? Selongsong sejauh ini kita belum mendapatkan. Memang ada di kasus yang lain yang itu sudah disita juga, tapi dari kasus yang kami supervisi ini yang kami datangi ke sana itu tidak ada. Yang ada adalah proyektil, pecahan proyektil itu memang ada. Dan itu juga akan sangat membantu ya dari proyektil. Akan sangat membantu untuk kita tahu nanti kalibernya, jenis senjata, termasuk parang. Kan ada salah satu korban Sersan Sahlan itu kan dibacok mukanya. Nah itu parangnya ada di TKP. Nah memang saya lihat begini, kendala penyidikan di daerah pedalaman itu kan tim puslap 4-nya nggak kayak di Jakarta gitu. Begitu telepon datang, sidik jari diambil di parang, kemudian darah langsung diperiksa, ini darah siapa, kemudian dalam hal oleh TKP juga didukung dengan peralatan canggih. Kok di sana kan terbatas. Ya. Ini catatan tersendiri. Kami melihat betapa sulitnya menyidik di daerah pedalaman. Kalau cuma dari proyektil, dari bekas lubang peluru sudah bisa direka-reka siapa gerangan pelaku dari jenis senjata apa ini? Belum. Jadi itu harus didukung dengan kesaksian. Misalkan kami cari tahu juga jam segini ada yang dengar suara tembakan. Oh ada Pak, kami dengar. Waktu itu kami ada di rumah. Itu kan memang malam ya Pak ya kejadiannya? Enggak, meninggalnya malam. Ini peristiwanya petang? Ya petang. Korban itu di lokasi yang sama atau beda-beda? Untuk kasus pendeta Yeremia, itu beliau di kandang babi.
ketika istrinya datang masih hidup, sehingga dia menyampaikan beberapa pesan. Nah, si istri kemudian pulang untuk minta pertolongan. Dan dikirimlah 2 orang ibu-ibu untuk menengok ke sana, menolong ke sana. Kemudian karena situasi di sana sedang banyak bunyi tembakan, akhirnya baru besok paginya dievakuasi dari tempat. Pesan apa Pak yang disampaikan Pak dari Bapak Pendeta kepada istrinya? Ya, mereka dialog tentang apa namanya, kan tadinya sebelum pulang itu mereka ngomong, ayo kita pulang, karena sempat bunyi tembakan kan. Nah, almarhum bilang pulang duluan aja, saya menyelesaikan kerjaan di sini. Nah, begitu sore kok nggak pulang-pulang, artinya istri yang ngecek ke situ didapati sudah dalam kondisi simbah darah. Iya, bersimbah darah. Tapi ya, masih ada hidup. ada dialog sebagai suami istri lah, dia menyampaikan beberapa pesan begitu. Bukan menyebutkan kemungkinan pelakunya dari pihak mana? Ya, itu sedang kami dalami. Karena kan kemudian Pak Pendeta siapa itu namanya, Pak Petrus ya, iya, dari itu langsung meminta supaya pihak TNI yang mengakui sebagai pelakunya gitu kan. Cepat sekali menyimpulkan. Terlalu dini karena tentunya harus didukung bukti yang cukup, kesaksian yang cukup, karena istri almarhum kan nggak lihat langsung. Oh, dari 26 orang itu boleh dibilang ada yang menyaksikan langsung nggak Pak? Atau semuanya? Tidak ada. Semuanya hanya mendengar-mendengar. Ya, pada saat kejadian tidak ada yang melihat. Jadi setelah kejadian baru istrinya datang, kemudian utusan 2 orang juga datang. Ini dari istri atau dari pihak keluarga sempat mendengar ada semacam ancaman atau intimidasi kepada Bapak Pendeta sebelumnya gitu dari pihak-pihak tertentu? Itu sedang didalami oleh penyidik, juga apa namanya, karena masih perlu digali lagi keterangannya, kemudian perlu dicek silang siapa saja yang dengar dan sebagainya. Pak, kalau Bapak lihat hubungan masyarakat di sana dengan pihak yang disebut oleh kita sebagai kelompok kriminal bersenjata seperti apa, Pak? Kami mendengar dari masyarakat sendiri, mereka merasakan bagaimana perlakuan dari KKB ini. Jadi tepatlah disebut kelompok kriminal karena kelakuannya betul-betul kriminal. Mereka tidak kerja, mereka bisa ngambil hewan dari masyarakat, minta makan dari masyarakat, bahkan ada yang anak perempuannya juga diambil. Jadi seenaknya sendiri karena mereka tidak kerja. Nah, kerjanya hanya itu, mengancam. Jadi tepat kalau disebut kelompok kriminal bersenjata. Nah, ini sering menyusup di tengah masyarakat. Ini yang bahaya, membaur, ini yang bahaya. Kemudian juga mereka pergerakannya dari hutan ke hutan, hari-hari tinggal di hutan. Jadi mereka lebih menguasai medan daripada aparat. Sehingga ketika sering terjadi penembakan yang menimbulkan korban aparat karena memang posisinya seperti itu. Seperti waktu kami melintas, itu ditanjakan, mobil semua pasti pelan, dan habis itu ada tikungan. Nah, dari kiri atas itu enak sekali kalau mau nyerang. Itu betul nggak sih Pak? Katanya sebelum ada serangan sempat ada semacam ada 2 perempuan yang melintas pelan atau terkesan sengaja menghalang-halangi laju rombongan itu sehingga kemudian nggak ada. Memang medannya kita harus pelan, nggak mungkin ngebut karena jalannya rusak. Jadi jalan di sana nggak pakai aspal, masih diperkeras saja. Nah, ini Pak gini, tadi kalau masyarakat merasa kerap terintimidasi oleh yang disebut KKB itu, tapi kemudian kenapa
wacana atau narasi yang dihembuskan termasuk dari kalangan PGI ini supaya TNI ditarik mundur atau dikurangi jumlah pasukannya itu. Ya, ini tentunya berkaitan dengan pengaruh ancaman, tekanan juga dari pihak KKB. Karena mereka terganggu dengan kehadiran TNI Polri yang dalam jumlah misalkan ditambah segala macam, mereka merasa terganggu dan terancam. Sehingga mereka bisa menekan masyarakat setempat untuk menyuarakan lah. Makanya yang kami pesankan itu yang penting sekarang adalah bagaimana mengambil hati rakyat di sana dengan berbagai macam program, khususnya yang menyangkut kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan mereka. Karena kami lihat sendiri bagaimana hari-hari mereka pada berjalan, berkebun, anak-anaknya juga pada ikut. Pertanyaannya kan bagaimana pendidikan mereka, bagaimana masa depan mereka. Begitu. Jadi PR-nya besar sekali, banyak sekali ya Pak. Dan ini baru satu wilayah ya. Betul. Tapi potret ini juga tentunya ada kesamaan dengan daerah-daerah yang notabene ya punya karakteristik yang sama untuk di daerah Papua. Kalau menurut saya tetap itu bagaimana hadirnya pemerintah, dalam hal ini bupati, wakil bupati dan jajarannya di lokasi. Bagaimana merangkul rakyatnya, bagaimana mensejahterakan rakyatnya dengan anggaran. Jadi saya dengar bagaimana membangun jalan itu per 1 kilometer itu 80 miliar atau berapa? Berlipat-lipat ya. Karena tadi bahan bakunya, ketika kami di lapangan terbang, lihat heli, itu ngangkut semen, saya bilang itu semen harganya jadi berapa? Seperti itu. Nah, karena transportasi sulit, jadi kalau program Pak Jokowi untuk membangun jalan Trans Papua, itu untuk menembus keterisolirannya, sehingga nanti kos bisa ditekan, sehingga pembangunan bisa berjalan di sana. Kan tadi keluarga sudah setuju Bapak Pendeta untuk diotopsi. Iya. Itu kapan akan dilakukan? Sementara kan TGPF katanya sudah pada pulang ke Jakarta semua. Dan deadline-nya kan ini 2 minggu ya, tanggal 17 berarti terakhir itu Pak. Betul. Jadi itu tidak ada masalah, karena kami tidak tergantung dari hasil otopsi atau otopsinya kapan. Kami kemarin hanya berusaha membantu untuk menembus kebuntuan dan ternyata berhasil. Soal teknisnya tentunya pihak penyidik, bukan kami. Itu tugas penyidik dan kami sudah koordinasi dengan Dirkrim Ketika kami ketemu Kapolda di Timika juga sudah kami sampaikan, mereka akan mencari dokter independen untuk melakukan otopsi. Nah, karena salah satu itu dari tim kami, itu dari Timika, saya sudah sampaikan, Pak, nanti kalau ada otopsi, saya harap Bapak mewakili mantan anggota TGPF sesuai janji kita. Dan beliau bersedia karena beliau juga ada kedekatan dengan keluarga itu. Kemudian juga beberapa tokoh kan memang dari Papua, termasuk rektor Universitas Cendrawasih juga ada. Jadi saya sih kapasitas Kompolnas pengen ke sana lagi. Nggak kapok ya, Pak? Untuk supervisi jalannya penyidikan. Tapi yang diotopsi nanti cuma jenazah Bapak Pendeta Yeremia aja? Betul. Oh, korban yang lain nggak perlu? Betul. Yang lain kebetulan prosesnya sudah berjalan. Sudah dilaporkan ke Pak Menko, Pak Mahfud MD? Hasil kerja TGPF? Secara garis besar sudah. Secara detail tertulis dalam proses, sehingga nanti pada saatnya tugas berakhir itu sudah selesai semua. Jadi harus lembur saya. Tanggal 17 itu berarti berakhir, tidak akan kemungkinan diperpanjang gitu? Kami tidak tahu, tetapi yang jelas buat kami patokannya 17. Itu kan
berarti baru satu kasus, Pak, yang kasus Pak Pendeta Yeremia. Tadi Bapak bilang sebetulnya di Enggak. lembar tugas. Enggak. Yang kami laporkan bukan hanya satu kasus. Ada beberapa kasus. Berapa? Setidaknya ada 4 atau 5 lah. Oke. Iya, iya. Jadi kami dalami beberapa kasus yang memang itu menjadi atensi. Kemudian kita lihat, ini kok ada korelasinya begitu. Oke, Pak Beni, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berkenan berbincang dengan kami dari Detikom. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kami tunggu laporan akhirnya ke pemerintah dan mudah-mudahan sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Papua benar-benar diungkap secara transparan dan para pihak keluarga korban mendapatkan keadilan yang semestinya. Ya, itu juga harapan kami dari tim. Komitmen kami dari tim bekerja maksimal, tetapi juga tidak berhenti sampai di situ. Artinya tokoh-tokoh masyarakat dari Papua, tokoh agama di sana juga akan mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda, termasuk kami dalam kapasitas sebagai Ketua Harian Kompolnas. Harus mengawal dan meyakinkan bahwa proses itu berjalan secara profesional. Oke. Terima kasih banyak, Bapak Beni. Terima kasih.